Oke, brother. Eh, di sini saya mau membandingkan ya, Bohlam dual heat pipe ya, eh, yang lagi ngetren saat ini dual heat pipe. Jadi Bohlam dual heat pipe itu seperti ini ya. Drivernya mungkin bentuknya bisa bermacam-macam, bisa seperti ini, bisa juga bukan. Yang pasti adalah dual heat pipe. Kalau Anda lihat di atasnya dia ada pentil ya, ada pentilnya dua. Ada dua titik segede tusuk gigi ya. Dia dipasang di kanan dan kiri. Jadi dia di sini ada batang. Namanya dual heat pipe. Dual itu artinya dua ya. Jadi di sini ada seperti tusuk gigi, batang tembaga ditaruh di sebelah kanan dan ditaruh di sebelah kiri. Ini sayang saya tidak bisa buka, kalau dibuka merusak. Kenapa? Karena di atasnya dia dipaten ya, ditembak paten. Tapi kalau dia sistemnya baut bisa. Sebenarnya sih saya sih bisa nih buka di bor, terus nanti kemudian kalau kita mau dibalikin kita pakai baut kecil tuh, yang baut Tamiya bisa. Sebenarnya saya ada, cuman ya merusak. Saya sebenarnya mau dibuka, mau menunjukkan ke kalian semua bahwa dual heat pipe itu ada batang di sini ya, segede tusuk gigi, ditaruh di sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu dual heat pipe ya. Kalau single heat pipe itu adalah F3, E4, F5 ya. Nah, dia ada satu. Jadi batang itu satu, dia ditaruh di sebelah kanan saja atau di sebelah kiri saja ya. Nah, kalau ini kan terlihat ada dua ya titiknya. Ya, bedanya di situ. Dan hati-hati juga, sebenarnya ini bisa juga palsu ya. Dual heat pipe ini heat pipe itu kan jadi eh, pipa sebenarnya. Jadi dia kopong, dia mesti dalamnya kopong, bisa juga palsu ya. Bisa juga palsu. Kenapa? Karena membikin heat pipe itu tidak semudah yang dikira. Jadi bisa saja tembaganya dicetak bulat, tapi bisa juga palsu ya, hati-hati. Jadi di sini adalah heat pipe ya. Heat pipe itu saya sudah bahas di video saya 2 tahun 3 tahun yang lalu, itu ada, Anda silakan nonton ya. Jadi dia heat pipe ini itu dia di tengahnya ini kopong ya. Jadi dia bukan tembaga pejal, tapi bahan luarnya tembaga tapi di dalamnya itu kopong. Nah, dalamnya itu kopong diisi oleh cairan. Makanya ada orang bilang oil cooling system. Jadi kalau oil cooling system, jadi kalau diterjemahkan adalah oli ya, minyak ya. Sebenarnya bukan minyak dalamnya. Dalamnya adalah cairan kimia, bisa berupa cairan garam NaCl atau senyawa kimia lain yang dicampurkan diisi di dalam ya. Saya dulu pernah motong ini, dipotong pakai gerinda, pas dikeluarin bener ada cairan. Ya, jadi saya video 2 tahun yang lalu sudah memamerkan soal heat pipe ya. Saya juga sudah bikin nih Cree XHP70 ya, ini heat pipe nih. Nah, ini heatsink. Ini videonya sudah ada 2 tahun yang lalu ya. Proyek saya XHP72 untuk H4 kita bikin ya, mau yang terang, seterang-terangnya ya. Jadi Anda bisa nonton sebenarnya di video saya sebelum-sebelumnya. Judulnya apa ya, lupa saya juga. Anda tinggal nonton aja 2 tahun yang lalu ya. Jadi hati-hati, bisa juga ini palsu ya. Hati-hati bisa palsu. Kenapa? Karena dibikin kecil sekali seperti tusuk gigi, dalamnya mesti kopong. Sulit ya, teknologinya mesti tinggi. Jadi bisa saja ini hanya tembaga pejal yang dibikin ada bulatan kiri dan bulatan kanan. Kenapa? Karena saat ini booming soal dual heat pipe DHP. Dan yang parahnya, si pedagangnya, si penjualnya bilang lebih terang dari XHP70. Nah, kita akan buktikan benar atau tidak ya, lebih terang dari XHP70. Jadi dual heat pipe ini sekitar 60 watt ya, 60 watt, 50 60 watt lah ya. Jadi kalau diadu dengan real XHP70 sebenarnya menang XHP70, cuma masalahnya adalah LED XHP70-nya belum real gitu ya. Jadi Anda harus, kalau mau membandingkan terang
itu harus berdasarkan watt dan lux-nya ya. Karena ini wattnya lebih besar ya tentu dia lebih terang. Ya, jadi segala sesuatu Anda mau bilang dia kencang ya Anda harus lihat dia punya cc mobil dengan top speed maksimumnya. Bukan berdasarkan kira-kira atau diadu yang tidak sepandan. Contohnya, misalnya Anda 1500 mobil Avanza dengan 1500 CR-V ya tentu berbeda karena dari spek mesinnya juga sudah berbeda. Horsepower-nya berbeda karena kenapa? Si CR-V sudah pakai turbo. Si Avanza 1500 cc Veloz mesinnya belum turbo, jadi kan beda. Kita nggak bisa membandingkan seperti itu. Tapi kalau Anda punya 1500 cc mesinnya speknya sama dengan expander misalnya yang 1500 cc juga, ya itu saya rasa setara gitu ya. Paling misalnya kalau beda ya paling beda sedikit, nggak mungkin beda jauh. Tapi kalau ditambahkan turbo, ditambahkan supercharge, ditambahkan nitros, ya tentu udah nggak sepandan gitu ya. Nah sama seperti Anda mengadu ini juga harus yang speknya sama. Jadi kalau 50 watt ya sama-sama 50 watt. Kalau 60 watt ya sama-sama 60 watt. Masalahnya adalah Cri XHP di pasaran paling terang hanya 40 watt dayanya ya. Sebenarnya dia bisa lebih mentok dari 40 watt. Jadi XHP 70 itu sebenarnya adalah satu chip ini bisa 30. Sedangkan kan dia pakai 2, jadi bisa 60. Wattnya bisa 60. Tapi masalahnya adalah XHP di pasaran paling terang, paling wattnya paling gede cuma 40. Jadi dia belum digali istilahnya. Jadi misalnya kalau dia digali, dimaksimalkan, istilahnya kalau di komputer di overclock, ya di overclock, tentu saya lebih megang XHP 70, ya karena dia belum di overclock, belum digali, ya. Karena kalau standar memang dia kalah dibandingkan yang DHP gitu ya. Jadi contohnya kalau kita ngomongin motor, si ini belum dikorek, tapi kalau dia dikorek, ya nggak ada lawan. Nah sedangkan dia nggak bisa dikorek nih yang DHP. Kenapa? Karena kita chipnya dan drivernya kan nggak tahu ada nggak, dan dia kelihatannya sudah mentok gitu ya. Jadi ini lahir dari pabrik sudah mentok, tapi yang ini XHP 70 lahir dari pabrik belum mentok, Anda tinggal korek bisa menang gitu ya. Jadi banyak yang bertanya kepada saya di ini, Pak ini lebih terang dari XHP 70. Ya betul lebih terang dari XHP 70, tapi XHP 70 belum digali. Tapi kalau Anda beli standar-standar saja ya iya, yang DHP mungkin lebih terang karena wattnya lebih besar. Itu ya. Dan Anda kalau untuk pembeli DHP hati-hati sebenarnya. Hati-hati kenapa? Karena namanya buatan Cungko, buatan Cina ya. Segala sesuatu itu bisa palsu. Ya. Seperti titik inilah ya saya udah ngomong ya. Sebenarnya yang XHP 70 juga teknologinya sudah Cooper. Dia single Cooper. Single Cooper ini. Ya, karena ini LED sudah keluar 4-5 tahun yang lalu. Jadi istilahnya udah tua lah, generasinya teknologinya udah zaman itu. Tapi kalau ini waktu zamannya ini yang paling mantep. Nah sekarang kan keluar yang dual heat pipe itu. Nah sekarang saya juga punya dual Cooper PCB, ini dua. Jadi dua PCB LED ditempel jadi satu, dual makanya saya sebut dual Cooper PCB. Dan ini chipnya XHP 50. Nah ini yang sekarang saya sedang promosikan. Jadi kalau Anda mau berminat beli yang tipe ini silakan WhatsApp saya 0898-269-3838. Saya punya semua tipe H4, H7, H8, H11, H9 ya, H16, HB3, HB4, HIR2. Anda boleh XHP 50 second generation ya. Ini sudah pesanan orang untuk Kia Rio. Saya lagi nunggu konektornya. Jadi makanya saya taruh di sini supaya menjadi perhatian saya. Konektornya itu sedang kita tunggu ya. Karena lampu H7 di mobil Kia Rio itu kalau nggak ada konektornya nggak bisa dipasang. Ya, jadi itu sudah ini XHP 50 sudah dual Cooper PCB. Nah, sedangkan ini masih single Cooper PCB itu. Kenapa pabrikan sengaja dikasih terbuka ini ya supaya kita lihat teknologinya. Nah, ini juga sama. Dikasih terbuka, tengahnya PCB, kiri kanannya ada batang. Batangnya ini aslinya harus kopong.
Nah, hati-hati juga palsu gitu ya. Bisa saja si pabrikan Cina nyetak PCB yang sengaja dibikin bulat, nyatanya dia bilang ada dual Cooper karena ya namanya buatan Cina Anda tahu sendiri lah ya. Bisa saja palsu gitu ya. Jadi banyak yang bertanya wattnya mengenai wattnya. Tapi kalau saya sih lebih milih XHP ya dibandingkan chip-chip begini. Satu XHP kan bisa diservis ya. Kita bisa ganti replace chipnya. Kita bisa ganti drivernya. Dan XHP lebih stabil. Contohnya ini, kalau dinyalakan 40 watt dia akan 40 watt terus. Sedangkan kalau yang tipe begini, karena dia sudah beranggapan pabrik dia udah pakai heat pipe, kipasnya kecil bro. Jadi dia nggak mengandalkan kipas, jadi dia mengandalkan heat pipe dia, itu loh. Nah Anda lihat tuh XHP, kipasnya lebih gede. Kebanyakan sih begitu ya. Yang XHP ini juga kipasnya gede, ya. Kebanyakan yang LED-LED begini kipasnya kecil. Nah kipasnya kecil ini yang menyesatkan kita juga sebagai pemakai ya, panas karena di Indonesia ini tropis ya. Suhu suhu di musim hujan aja 32 33 loh ya. Tidak pernah di bawah 25. 25 itu Anda pakai AC di rumah, ruangan AC ya. 33, 32, 31, malam aja 31 ya. Siang mungkin 33, 34 kali ya. Apalagi kalau Anda di luar ruangan, tapi kalau di dalam ruangan suhu ruangan ya 31-an, 32 mungkin ya. Anda nyetel AC 1 PK di ruangan kecil aja mungkin hanya dapat 27 ya. Ya itu pokoknya Indonesia intinya adalah negara tropis lah, panas gitu ya. Jadi panas itu sebenarnya merugikan gitu ya. Merugikan, kipasnya kecil, panas ya. Kita akan coba nyala deh ya, luxnya berapa, wattnya berapa sebagai perbandingan. Sebenarnya sih ini saya video sudah ada ya dari beberapa lalu, karena ini saya juga diulang sebenarnya karena banyak yang bertanya lagi kepada saya bagaimana lebih terang dari XHP bener gak? Ya kita berbicara kalau mau lebih terang dari XHP kita harus mengukur watt dan luxnya ya. Jadi sebenarnya pemain LED ini agak-agak kasar ya promosinya. Kenapa? Dia bilang lebih terang dari XHP. Nggak ada ya jualan mobil Toyota misalnya Astra dengan Mitsubishi, dia bilang Avanza iklannya begini, lebih kencang dari expander gitu ya, nggak ada ya. Atau gini, CR-V turbo lawannya apa sih kalau CR-V di Toyota, nggak ada ya, tawannya Fortuner kali ya. Jadi ginilah contohnya, Yamaha NMAX dengan dengan Honda PCX, nggak ada kan iklan PCX lebih kencang dari Yamaha iklannya gitu ya, tidak ada ya. Nah kalau LED ini yang dual heat pipe promosinya lebih terang dari XHP 70. Nah lebih terang dari XHP 70 itu yang menjadi banyak pertanyaan dari customer saya atau dari orang-orang baru, orang-orang awam. Jadi menganggap si LED ini paling terang gitu ya. Ya memang saat ini dia wattnya besar, tapi dropnya juga banyak gitu ya. Dan saya menemukan masalah juga banyak yang bilang meredup, mati chipnya. Ya banyak loh yang bilang DHP, makanya dia garansinya harus kuat nih yang DHP. Kadang-kadang ada orang yang jual 2 tahun dia berani sekali itu. Nah Anda sebagai pembeli harus hati-hati juga. Kenapa? Karena 2 tahun itu adalah waktu yang panjang ya. Anda gara-gara dia tulis 2 tahun Anda tergiur, padahal nanti sudah 6 bulan barangnya kosong atau sudah tidak produksi, ya Anda juga yang dirugikan ya. Karena banyak yang bermain seperti itu, bermain kotor, main menyemplung, cuci tangan gitu ya banyak. Kalau saya sudah 14 tahun, jadi kita nggak berani seperti itu. Karena kenapa? Saya mempunyai alamat workshop jelas, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Anda mau datang ke workshop saya silakan. Sedangkan kan orang lain kadang-kadang, Pak minta dong alamatnya, di chat misalnya di mana, nggak dikasih kan kadang-kadang kan. Pak beli online aja, saya tidak mengizinkan Bukalapak tidak mengizinkan memberikan alamat ya, ada yang seperti itu kan. Kalau saya orangnya to the point, saya udah sharing, jadi saya nggak berani macam-macam gitu ya, karena membawa nama Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Kita akan coba tes dulu wattnya.
60 watt ya. Anda lihat langsung di wattmeter saya 60 watt ya. Turun 58 sorry. Terang bro, ini 58 sih memang terang loh, ajib. Cuma panasnya ekstrim nih. Kalau Anda mau lihat luxnya 4000-an tuh luxnya. Ini panas banget loh, ini baru nyala sebentar. Sebentar loh, 4000. 57 ya, 58. Terang bro, memang terang sekali ini, saya akui. Ya, tapi saking terangnya panas ya, drop. Panas sekali bro ini, ya. Dan dia pembuatannya kabelnya tidak di braided ya. Dia panas sekali, kalah bro di sininya nih, ya. Kalah di sininya tuh, ininya melengkung. Apalagi ini ada berat momen ya, di sininya kalah. Di sininya kalah, kabelnya putus, ya. Dia tidak penyempurnaan nih, mestinya dia penyempurnaan, ini kabelnya di braided. Nah, contohnya ini. Kabel ini dirajut. Ya, Anda tahulah colokan handphone Anda, charger handphone Anda, charger laptop Anda yang sering tiap hari dipakai, kalah kan bro di sininya. Makanya ada jual lilitannya apa segala macem gitu ya di sini. Ya, kalau ini aslinya sudah braided, makanya saya rekomen ini nih. Harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya. Jadi ini harusnya kabelnya di braided. Saya ngomong apa adanya. Ini juga kabel tidak di braided, tapi ini panasnya tidak se ekstrim dia. Ya, 4000-an tadi luxnya 4100 ya kalau nggak salah, 60 watt ya. Nah, ini yang XHP 70. Nah, ini XHP 70. XHP 70 3500 tuh luxnya. 3400 3500. Nah, wattnya adalah 39,7 ya. Jadi luxnya 3400-an VS 4000-an ya. Tentu kalah karena dia wattnya cuma 40. Wattnya cuma 40, sedangkan ini wattnya 60 58 ya. Kalau kita berbicara seperti ini ya, tentu XHP 70 kalah, XHP 50 juga kalah karena dia kan cuma 30 watt 2500 lux. Jadi makanya Anda mau menyatakan terang ya, kita berbicara wattnya ya. Jadi ini wattnya 58 60 watt ya, 4100 lux, sedangkan ini hanya 40 watt ya, 3500 ya. Nah, XHP 70 kalau pernyataan seperti itu benar, tapi masalahnya adalah ini belum digali. Jadi misalnya kalau ini benar-benar wattnya 60 watt, menang ini bro, pasti ya. Jadi makanya mau membandingkan terangnya LED itu harus sepandan dengan wattnya ya. Jadi kalau wattnya nggak sama ya nggak face to face, ya nggak bisa diadu gitu. Contohnya gini lah, Anda pemain tinju, kan pemain tinju mau adu si A dengan si B kan kalau nggak salah ya diukur berat badannya kan ya, berat badannya. Jadi kelasnya kelas 100 kg. Jadi kalau ini 100 kg ya sama 100 kg, mungkin ada toleransi sedikit lah. Mungkin ini 100 kg, ini 95 kg masih bisa tanding gitu ya. Tapi kalau ini kelas 200 kg, ini kelas 105 mungkin nggak bisa karena jarak berat kilogramnya terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau mau membandingkan sesuatu mau diadu, Anda mau ngedrak motor juga cc-nya harus sama. Ini 100 cc, ini 100 cc. Jangan ini ngedrak 200 cc, ini ngedraknya cuma 100 cc, ya nggak bisa gitu ya. Jadi tidak imbang lah ya. Jadi segala sesuatu kalau mau diadu, mau dibandingkan itu harus yang seimbang ya, jangan yang nggak seimbang. Jadi kalau pernyataan yang iklan dual heat pipe lebih terang dari XHP 70 ya memang benar, tapi karena dia tidak seimbang perbandingannya. Anda kalau mau seimbang, ininya harus wattnya juga sama gitu. Tapi kalau wattnya sama, Cree masih tetap menang bro ya, Cree masih tetap menang. Oke, ini yang H11 ya. Ini adalah contoh H11 di depan saya. Kita H4-nya deh ya. H4-nya kebetulan saya ada yang Cree, udah kita full modif full power VS
dual heat pipe juga H4 gitu ya. Tapi saya bukannya mau menjelek-jelekan dual heat pipe, saya juga tidak mau membilang lebih bagus-bagus Cree. Semua keputusan di tangan Anda. Anda yang punya uang, Anda yang beli, Anda yang nonton review saya, Anda lebih yakin si pedagangnya yang mereka yang jual, ya silakan, nggak masalah. Saya nggak pernah memaksa Anda untuk membeli produk saya. Saya nggak pernah memaksa juga Anda membeli Cree. Cuma kita mengedukasi ya. Ingat itu. Saya bukan yang nggak jual dual heat pipe ini. Saya punya temen importir juga, dia udah suruh saya jual dual heat pipe. Saya mau jual. Ya, untungnya juga lumayan, bro. Ya, cuannya lumayan. Cuman saya takut doang soal satu, lifetime-nya. Itu doang. Kenapa? Karena lulus uji itu, kita jual barang itu kita harus lulus uji ya. Jadi seperti lampu LED T10 deh ya. T10 misalnya, saya mau jual aja saya harus ngetes dulu sendiri. Kalau bagus baru kita jual, bener nggak? Karena saya hobi, saya bukan pedagang yang mau mencari keuntungan saja. Semua orang pasti mau cari duit, mau untung, karena orang butuh makan. Tapi saya masih ada jiwa hobi. Jadi kalau saya barang itu saya bilang jelek, ya saya bilang jelek. Bagus, saya bilang bagus gitu ya. Kenapa saya nggak pernah mau jual LED T10, LED L4E? Banyak masalah, bro ya. Orang kalau kita jual, kalau udah mati kecewa nggak? Kecewa kan. Nah, LED ini saya sendiri pakai ya, kita taruh di meja 1 hari nyala gitu ya, 8 jam meredup. Itu doang sih. Makanya saya tuker garansi ya, memang sih oke. Cuma kan kirim-kirim yang untung adalah ekspedisi ya, saya bilang ya. JNT-nya yang untung karena kirim balik itu segala macem. Nah, makanya saya salut ada orang yang berani main 2 tahun. Ya, salut. Itu aja sih. Oke, kita akan coba ya yang H4-nya. Jadi ini H11-nya biasanya untuk fog lamp ya. Apalagi contohnya headlamp yang masuk ke dalam, yang ditutup tuh. Headlamp yang masuk di dalam ditutup ya. Kan ada tuh headlamp yang kipasnya terbuka di ruang mesin, ada yang tertutup. Wah, itu udaranya panas di situ, kebekep di situ, lebih matang lagi dia. Ya. Kipasnya kecil lagi. Panas sekali, bro, ini. Ekstrim panasnya. Makanya ditaruh di ini aja bisa meredup ya. Meredup. Ya, oke, ini H11. Apa yang mau dibicarakan lagi atau Anda yang mau tanyakan, silakan di kolom bawah ya. Dan ini mati ya nggak bisa di replace gitu ya, paling kita kanibal ya. Dan ada sering masalah juga di kabel ininya nih. Dan dia ada driver ya. Saya sih jual yang XHP50 non driver. Kenapa saya pilih yang non driver? Lebih gampang masangnya, seluruh orang Indonesia bisa karena tinggal colok dan nggak usah pusing-pusing ngumpetin ininya ya. Oke, kita akan coba tes yang H4 ya. Ya, satu hal lagi, LED DHP itu dia sudah CAN bus. CAN bus itu adalah untuk, jadi ada mobil-mobil tertentu yang Eropa atau kayak Chevrolet ya, atau kayak ya pokoknya Eropa lah ya. Dia ada CAN bus. Jadi CAN bus itu untuk menipu dia punya ECU. Kenapa perlu CAN bus? Kan misalnya kalau standarnya adalah halogen, dia sudah dipatok 55 watt. Nah, dia misalnya kalau diganti LED kan akan ringan, arusnya tidak tercapai, jadi si ECU membaca bahwa lampu ini mati atau ada malfunction karena tidak sesuai bawaan dari pabriknya. Nah, makanya dia dibikin CAN bus untuk menipu itu ECU. Makanya watt ini besar, 60 watt ya, terbaca 58. Mungkin kalau dinyalakan lagi 10 menit dia akan pas di 55, jadi menggantikan halogen sebenarnya. Jadi wattnya sekitar 55 supaya ECU itu tidak error ya. Makanya ini terbaca 58, dia 4000-an ya luxnya, sedangkan ini baru 40 watt saja dia sudah 3500. Jadi kalau dia 60 watt bisa mencapai 5000 luxnya ya.
Jadi maksud saya adalah ini ada sedikit menipu watt karena ada CAN bus itu. CAN bus itu biasanya kalau yang paling murah dalamnya adalah resistor pemberat. Contohnya sen mobil Anda, kedip-kedipannya ngaco. Bagaimana supaya dia normal? Anda beli resistor kan yang gede itu, Anda paralelin, sen Anda normal. Nah, itulah CAN bus ya. Itu CAN bus yang murah menggunakan resistor. Tapi kalau CAN bus yang advance itu menggunakan komponen elektronik yang dirangkai sedemikian rupa. Contohnya kayak mobil VW itu waktu dicolok atau di dyno waktu uji emisi dia bisa mengakalin emisinya bagus. Nah, itu sebenarnya namanya juga CAN bus juga tuh. Cuman itu teknologinya tinggi banget gitu ya. Tetapi CAN bus yang murah meriah adalah apa? Resistor ya. Supaya berat wattnya, supaya wattnya dalam gitu ya. Oke, kita akan coba yang H4. Nah, inilah LED H4 dual heat pipe ya. Nah, di sini dia ada titiknya dan dia terlalu besar ya menurut saya. Jadi cut off-nya agak kurang ya. Nah, kebetulan ini model baut ya. Kita akan buka dan ini adalah versi left hand drive. Ya, saya juga mengingatkan Anda belilah LED yang right hand drive ya, RHD untuk setir kanan. Ini kenapa LED left hand drive? Karena arahnya terbalik dengan mobil di Indonesia, karena ini saya dapat sampel waktu itu ya. Anda bisa lihat video YouTube saya sebelumnya, sebenarnya ada ya. Ini LED setir kiri nih, bukan setir kanan. Kita akan buka ya. Jadi saya mau menunjukkan dual heat pipe ya. Hati-hati juga ya, namanya produk ya. Makin kesini makin banyak keluar ya. Bisa-bisa dual heat pipe Anda palsu ya, karena ya Anda tahu sendiri untuk memproduksi dual heat pipe kan mahal. Dia hanya menggunakan tembaga saja ya, hati-hati aja. Oh, nggak bisa ini, kalau mau dibuka buka semua. Jadi kita harus membuka. Saya tidak bisa menunjukkan karena mesti dibuka semua, males bukanya. Sampai kipas-kipasnya mesti turun. Jadi ini ada dua titik ya. Dua titik ini ya, dua batang seperti tusuk gigi sebagai pendingin ya. Kipasnya kecil ya, nggak terlalu besar. Dan ini setir kiri bro. Setir kiri bro, hati-hati punya Anda juga setir kiri. Setir kiri memang ya kalau Anda nggak ngerti, nggak paham ya memang terang-terang aja. Tapi nanti hasil outputnya nggak bisa maksimal ya. Ini setir kiri bro. Ya, setir kiri nih. Karena ini saya dapat sampel waktu di video itu, saya sudah sebutkan dari Shenzhen ya. Oh, 43 nih, dual heat pipe 43 watt. Kecil ya. Dual heat pipe nih. $3.600 bro. 3.500 luxnya ya. Tuh wattnya berapa? 42 watt saja yang H4 ya. Berarti yang gede itu di single dim ya. Ini di single dim ya. Sama seperti H7 ini yang Cree XHP juga single dim selalu lebih powerful dibandingkan yang bisa dual dim. Hanya 3.500 wattnya 40 berapa tadi? 42 ya. 42 ya, makanya saya udah bilang 3.542. Sedangkan XHP tadi juga, yang H11 tadi XHP itu adalah 40 watt juga ya, sekitar 3.500. Nah, adil ya. Jadi makanya segala sesuatu membandingkan itu harus setara ya. Kita mau adu tinju juga, si A dan si B harus setara. Lu beratnya 100 kilo ya, dia beratnya juga harus 100 kilo ya. Mungkin ada toleransi lah, 95 mungkin masih bisa, 110 mungkin masih bisa. Jadi masih face to face gitu ya. Jadi kalau mau mengadu segala sesuatu itu harus face to face ya. CC mesinnya juga harus face to face. Jangan yang CC 600 kita bandingkan dengan 250 cc seperti ZX25
R yang baru 4 silinder, kenceng kan suaranya tapi larinya nggak ada. Tapi kalau Anda naik GTX 6 suaranya kenceng tapi larinya kenceng gitu ya. Nah itu kan nggak sebanding ya. Suaranya memang dia udah 4 silinder tapi 250 cc suaranya gede, larinya boyo. Kalau Anda naik GTX 6 suaranya gede, larinya kencang, ya itu karena kan nggak seimbang. Ya, sama ini juga membandingkan gitu harus nggak seimbang ya. Oke, semoga dari video saya Anda paham ya. Jadi kalau mau membandingkan itu harus yang setara ya. Kalau 40 watt ya VS 40 watt, jangan 50 VS itu. Kalau dia bilang lebih terang dari Kri ya benar juga, cuman ya nggak seimbang membandingkannya karena wattnya nggak sesuai gitu ya. Nah, saya sebagai perbandingan juga menutup di sini ada XHP 50 custom ya. Kipasnya custom, drivernya custom. Kita akan coba cek outputnya berapa ya. Ini sudah di custom, kita akan coba cek watt dan luxnya berapa. Ya. 3000 ya, 3000 luxnya dan wattnya adalah 44 ya. Jadi ini real wattnya. Jadi kalau XHP 50 mentok berapa tadi? 3000 ya? 2000 berapa? 2900 ya tadi ya? Oh, 2900 tuh. Ya, kelihatan nggak? Ya, 2900 lah. Ya. Jadi XHP 50 ini 40 watt kan? Karena satu chipnya 20, satu chipnya 20. 40 watt. 20, 40 watt, 2900. Ya, 40 watt, 2900. 40 watt. Nah, kita bandingkan dengan yang 30 watt. Nah, ini LED Kri juga ya. Ini tuh 2300, wattnya adalah 28 ya. Jadi ya kalau wattnya lebih rendah ya luxnya lebih rendah. Jadi makanya mesti membandingkan yang wattnya setara ya, seperti itu. Tapi ini kan pabrikan, ini udah modifan ya, drivernya full modif. Jadi ini saya sudah pernah modif dan sudah pernah dites di mobil saya sendiri, Expander. Anda bisa lihat videonya. Saya tes outputnya di jalan ya. XHP 50 4 chip first generation. Ini LED XHP real wattnya ya. 2900 low beamnya. Ya, 2900 40 watt. 40 watt karena kan satu chipnya 20 watt, itu 20 watt, 2900 satu chipnya. Ya maksimalnya XHP 50 segitu. Ya, kalau Anda ketemu LED harus bertanya watt dan luxnya realnya berapa, wattnya berapa gitu ya. Jadi perbandingan harus seimbang. Jadi contohnya kalau Anda lihat motor mau diadu drag race ya Anda harus lihat watt cc-nya berapa. Ya. Oke, terima kasih. Setelah kita bahas watt dan luxnya ya, jadi mau menyatakan bohlam terang itu dilihat dari watt dan luxnya ya. Nah, hal kedua yang Anda perlu perhatikan supaya bohlam itu bisa terang. Jadi terang itu kita harus cek dulu watt dan luxnya. Watt dan luxnya gede gak? Kalau watt dan luxnya sudah gede, berarti kan bohlam itu terang. Kedua, yang faktor yang Anda harus tentukan adalah dia bisa fokus atau tidak. Ya, bisa fokus atau tidak ya. Kalau nggak bisa fokus juga percuma itu ya, Anda beli bohlam yang terang-terang. Oke, paham ya maksud saya. Jadi kalau sudah lihat bohlam itu terang, watt dan luxnya gede, kita harus membahas dia punya bisa fokus atau tidak gitu ya. Nah, di depan saya ini ada bohlam ya. Ada bohlam XHP 50 nih ya. Dia pakai Cooper belt tapi tipe sorotan samping. Chipnya ada 4, low beam bagian yang di depan ada payungnya dan high beam bagian belakang ya.
Dia full adjustable, cuma memang ini keras ya, bukan keras sih, ini dari besi. Kalau nggak pakai ini takut sobek tangan. Ya ini full adjustable bro, kenceng. Jadi maksudnya adalah kita mau menunjukkan bohlam itu juga harus fokus, harus kalibrasi, gitu ya. Nah di sini satu sisi ada lagi bohlam dengan XHP 50 ya. Sebenarnya waktu itu saya mau jual tipe ini nih. Kenapa? Karena ini awet sekali bro. Kenapa saya bisa bilang awet? Ya, karena dia tidak ada komponen bergerak, tidak ada kipas ya. Dia menggunakan copper belt, jadi tidak ada istilahnya perlu maintain. Ya, Anda nggak perlu maintain bersihin kipas mati dia nggak aman ya. Tapi sayangnya adalah dia chip. Ini adalah XHP 50 second generation 2. Low beamnya, high beamnya adalah XHP 70 second generation. Sebenarnya waktu itu saya mau jual tipe ini dan kita udah mau siap import ya. Tapi fokusnya kurang. Kenapa? Karena dia salah. Dia menempatkan chipnya yang low beamnya 2 kanan kiri sejajar. Harusnya dia adalah menaruh vertikal. Saya sudah protes atau saya sudah bilang, lu bikinlah di pabrik yang vertikal. Gue beli sama lu gitu ya. Kita ngobrol tuh sama orang Cina di sana. Jadi tolonglah diubah, jangan kanan kiri tapi atas bawah. Tapi sampai saat ini belum dapat respon gitu ya. Saya nggak tahu kenapa dia nggak mau ubah. Pokoknya lu harus ubah chipnya atas bawah, bukan kanan kiri begini. Karena kenapa? Kalau terlalu melebar begini, sedangkan H4 itu kan filamennya adalah lurus, vertikal bukan horizontal. Kalau horizontal H3 ya. Makanya saya request lurus, tapi belum ada respon sampai saat ini. Misal kalau ini lurus, saya akan import tipe ini nih, gitu ya, lebih bagus. High beamnya XHP 70, low beamnya XHP 50 second generation 2. Artinya apa? Ini 40 watt nih kalau bener-bener real. 20 watt, 20 watt, 40 watt. Jadi low beamnya 40 watt. Realnya kalau real ya. Tapi ini kan namanya buatan pabrik, pasti dia tidak memberikan real 30 watt. Ini 30 watt juga. Ya, XHP 70 maksimal kan 30 watt. XHP 50 maksimal 120 watt, kali 2 adalah 40. Itu ya. Nah, makanya kenapa bohlam selain terang kita harus cari bohlam yang fokus gitu ya. Nah, kalau kita jual ini terang, tapi kalau nggak fokus buat apa? Moyung dong. Ya, kalau orang kita Chinese bilangnya moyung, percuma ya. Jadi bukan hanya butuh terang aja, tapi butuh fokus gitu ya. Nah, tiap-tiap bola mempunyai fokus yang berbeda, belum tentu cocok juga di mobil Anda. Makanya harus dikalibrasi. Kenapa? Karena pabrikan ya seperti begini nih. Dia bikin cuma satu, moldingnya semua satu. Dia tinggal ganti bermain di ringnya. Oh ini H7, pasangin aja H7. Oh ini HB3 bro, pasangin saja HB3. Oh ini HIR 2 bro, pasangin saja HIR 2. Ngerti nggak? Padahal tiap-tiap bohlam itu fokusnya berbeda loh. Ya, si pabrikan tidak mau bikin molding lagi. Jadi dia maunya istilahnya jadi udah satu kali bikin, gue cuma bikin beginiannya aja kan lebih gampang. Nah makanya kita mesti cari LED yang full adjustable. Nah contoh full adjustable itu ini, putar 360 derajat bisa. Anda mau main serong kiri, mau main serong kanan, mau agak maju bisa, mau agak mundur bisa ya. Ini kan bisa maju mundur tuh. Nah ini bisa maju, ini bisa agak mundur ya, seperti itu. Jadi bukan hanya watt dan luxnya saja yang terang, tapi dudukannya juga bisa adjustable, full adjustable, maju mundur, putar kiri kanan. Seperti itu yang bagus ya. Kalau bohlam yang fix begitu ya susah. Ini bisa diputar bro, ini kenceng nih. Nah di sini kan ada titik-titiknya tuh, titik-titiknya bisa diputar. Dan harus beli yang sesuai. Indonesia itu setir kanan bro, bukan setir kiri ya. Anda memang beli setir kiri punya, dipasang di mobil setir kanan ya. Memang kalau
itu ya bilang orang udah bagus. Orang awam bilang oh ya bagus aja. Cuman kan kalau kita yang tahu kan merasa kurang maksimal ya, seperti itu. Oke, itu saja sebagai penutup, kita nyalain ya. Jadi supaya Anda nggak bingung juga. Jadi sebenarnya saya itu kolektor bohlam ya. Kita ambilin semua sampel yang ada di manapun, di dunia manapun lampu ya, mana yang bagus makanya baru kita jual ya, seperti itu. Tapi kebanyakan memang dari Cree ya kita koleksinya. Kenapa? Karena Cree itu satu, saya selalu ngomong bisa diservis. Kedua, bisa di-upgrade karena spare partnya banyak ya. Bisa di-upgrade, bisa diservis karena spare partnya ada. Sedangkan kalau yang lain-lain tuh ya langka lah, ya susah untuk diservis. Nah, ini yang tipe begini 30 watt ya, low beamnya 30 watt, tipe sorotan samping Cooper belt. Ini awet sekali bro, bohlam bro, nggak perlu diservis ya. Saya dulu pernah masukin sampel beberapa, saya jual ke kawan saya tuh, orang teman saya lah, teman baik lah. Sampai sekarang masih awet tuh, udah 4-5 tahun, nggak pernah dibersihin, nggak pernah dibuka ya. Buat kijang tua ya, high low-nya bergantian, cut off-nya bagus. Ini cut off bagus sekali bos bohlamnya ya. Full adjustable, XHP 50 first generation, 4 buah chipnya Cooper belt ya. Cooper beltnya panjang bro, bukan yang pendek-pendek zaman sekarang. Pelit bro, yang zaman sekarang mah ininya mahal katanya nih, rantai ininya mahal ya. Rantai ininya mahal karena dari tembaga dirajut terus di anodize apa, dicelup silver ya, dicelup silver. Jadi dari Cooper, red Cooper dirajut terus dicelup apa sih, di anodize ya, dicelup silver ya. Pelit bro, yang sekarang saya jual tuh yang harganya 8,5 sama 900. Anda silakan lihat di Bukalapak saya atau lihat review video saya sebelumnya. Cooper beltnya pelit gitu ya. Kenapa nggak kasih banyakan lah kayak begini gitu ya. Makanya saya bilang barang dulu awal-awal dibikin pasti istilahnya bagus. Contohnya Anda seperti Anda buka restoran, awal-awal buka Anda kasih bumbunya berani gitu ya, kasih dagingnya banyak. Tapi kalau Anda sudah rame ya asal aja dagingnya ya. Semua begitu ya. Saya juga nggak ngomongin pabrikan saja, tapi Anda sendiri kalau buka restoran juga pasti bakal begitu ya. Pertama kali buka kita kasih daging banyak, bumbunya lebihin. Tapi kalau udah rame udah laku, hilang ya. Nah, yang ini kita akan coba nyalakan juga ya. Saya sempat mau import ini, cuman hasil outputnya saya coba di reflektor mobil A, mobil B, mobil C, kita kalibrasi agak sulit ya. Kenapa? Karena dia kiri kanan terlalu lebar. Harusnya dia bikinnya vertikal. Tapi kalau ini vertikal, ini perfect bos. Ini bohlam perfect di dunia. XHP 50 second generation, nggak pakai kipas. Nggak pakai kipas mah awet bro ini. Tuh ininya 5 bilah lagi ininya. Ya. Silver Cooper, red Cooper di coating silver ya. Sayangnya aja seperti itu. Jadi saya jual bohlam itu nggak hanya bilang lihat terangnya, tapi lihat fokus juga gitu ya. Kalau fokusnya jelek buat apa kita jual ya. Saya juga nggak mau menyusahkan Anda sebagai customer. Pak kok agak silau, Pak kok nggak fokus, Pak kok nggak ini, Pak kok nggak itu. Terang sih wattnya gede tapi kok nggak fokus kan ya, seperti itu. Jadi kita carilah bohlam yang istilahnya bagus lah ya, perfect. Jadi nggak asal jual, nggak asal wattnya gede, nggak asal ngomong oh lebih terang dari XHP 70 gitu ya, enggak ya. Jadi kalau Anda ketemu XHP 70 sebenarnya kalau yang benar-benar bagus itu terangnya belum ada yang bisa ngalahin gitu ya. Udah terang, nanti kita bahas soal wattnya nggak ngedrop ya. Banyak LED yang wattnya ngedrop ya, terang sekali bro. 30 watt sebenarnya ini masih bisa digali menjadi 40 watt ya. Second generation.
Dan ini keunggulannya adalah low dan high nyala, jadi sorotan atas bawah ini. Low dan high nyala, ini ajib banget bro. Ya, kalau ini bener-bener perfect ini nih saya akan import nih. Ya, saya juga belum menanyakan lagi ya. Sudah COVID, saya nggak tahu pabriknya masih ada nggak. Kalau ini atas bawah, ajib bro, istimiwir. Ya, nanti di video selanjutnya, mungkin di konten selanjutnya kita akan bahas bohlam yang wattnya ngedrop. Ya, sebenarnya saya sudah bahas, cuma kita ulang lagi, kita refresh kembali ya. Jadi bohlam itu wattnya besar. Banyak orang yang sudah mulai menunjukkan, oh wattnya dikasih lihat begini. Setengah jam kemudian, 10 menit kemudian turun 50% gitu ya. Nah, LED-LED yang menggunakan Cree cenderung stabil. Dan ini semua sudah menggunakan heat cooper pipe ya, heat cooper pipe di tengah. Kalau cooper belt begini pasti heat cooper pipe. Ya, sudah pasti heat cooper pipe. Jadi teknologi heat cooper pipe bukan hanya saat ini saja, ada yang disebut DHP, dual heat pipe, tapi dari dulu juga sudah. Tapi di bolam-bolam yang branded dan harganya mahal bro ini. Modalnya aja mahal, kita mau jualnya juga mahal. Ya. Padahal untungnya mah sama-sama aja dengan yang kita jual yang bolam yang modalnya agak murah gitu ya. Jadi kita juga mempertimbangkan soal harga ya, karena orang Indonesia kan maunya yang murah. Kadang-kadang ada orang punya CR-V turbo loh, punya CR-V turbo, punya Fortuner, mau nyari fog lamp yang 200.000. Punya CR-V turbo dikasih bolam LED 1 juta, dia bilang mahal. Mau yang berapa pak harganya? Mau yang 500 ribuan, buset. Mobilnya CR-V turbo loh. Ya. Jadi terima kasih juga untuk Anda yang punya mobil Avanza, Innova, Expander, R3 ya. Mereka lebih pengertian, mereka lebih istilahnya mau mengeluarkan duit karena mereka tahu bahwa lampu itu nggak terang. Anda punya CR-V turbo tapi yang versi masih halogen tuh proyektor, mau beli LED yang harganya di bawah 500.000, mobilnya 500 juta kalau nggak salah CR-V turbo ya. Sadis ya. Atau CR-V yang Gen 4 juga sama, mau beli yang murah. Punya Fortuner mau beli fog lamp 200.000. Saya tidak menghina, saya tidak meledek, cuman saya miris ya mendengar seperti itu. Kadang-kadang orang yang punya Avanza aja beli LED 1.250.000 aja merem gitu ya. Wih terang pak, terima kasih lampunya terang, testingnya seperti itu. Orang yang punya mobil Fortuner, punya CR-V turbo, kita bilang LED 1 juta, dia bilang mahal banget pak, saya mau cari yang 500 ribuan. Saya sampai geleng-geleng kepala ya. Jadi kita juga makanya kita juga jual LED yang cari yang harganya juga masuk ya, fokusnya bagus, terangnya, wattnya stabil ya. Jadi saya tidak hanya menjual, tapi kita juga hobi. Sebenarnya LED begini saya banyak ya, saya koleksi juga. Jadi simpen lah ya, namanya juga hobi. Kalau Anda mungkin ada hobi jipo, ada hobi main cewek, kumpulin cewek ya banyak, atau hobi lain-lain lah, sepatu ya, saya hobi lampu ya. Terima kasih.